Budiawan Aripanggoro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil 2.0. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Oke gengs, kali ini gue lagi ada di showroom mobil bekas Setiawan Mobilindo dan saat ini gue ingin review mobil. Bukan review mobil sih. Gue pengen nge-review mengenai audio atau head unit yang ada di satu mobil di sini. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita akan review audio dari Honda City Hatchback RS tahun 2021. Nah, gue udah ada di kabinnya saat ini di Honda City ini. Nah, mobil ini sebenarnya gue pernah review di beberapa minggu yang lalu di beberapa video yang lalu ya. Gue pernah upload tentang review Honda City RS Hatchback tahun 2021 ya. Nah, kali ini gue pengen review mengenai audio head unitnya, karena kebetulan audionya atau head unitnya ini sudah digital dan touchscreen. Makanya gue pengen coba sinkronis dengan HP seperti apa. Nah, kita langsung aja ya. Oke. Nah, geng, kali ini sebelum loncat ke head unit atau audionya, ya itu ya. Ini sebenarnya ada audio switching controlnya. Ini bisa dipakai untuk ini lagi nyalain. Ini untuk source, ini bisa untuk radio ya. Pencet source ini bisa ganti-ganti radio. Terus ini volume naik turunnya, terus ada next misalkan radio, misalkan contoh ya, bisa di next. Nah, tuh kan contohnya seperti ini ya. Tuh di next. Gue kecilin dulu ya. Terus kalau source nih, pencet source nih. Ini pencet source ya. Seperti ini. Tuh. Ganti. Semua bisa dipencet dulu. Nah, jadi fungsinya untuk switching control ini nggak cuma untuk ngedit ganti-ganti channel ya, yang di head unitnya, tapi juga bisa dipakai untuk terima telepon nih. Terima telepon ya. Kalau ada telepon masuk, kalian sinkronis dengan Bluetooth HP-nya, terus bisa kalau udah masuk bisa tutup juga, matiin dari sini, terima telepon, matiin telepon, dan ini ada voice command-nya juga. Nah, kita coba langsung ya, kita mau cek di head unitnya. Oke, selanjutnya akan ngecek menggunakan menggunakan Bluetooth kabel USB ya. Kebetulan ini kabel USB-nya udah ada nih. Gue mau coba, kayaknya sih bisa di wavelength-in juga deh untuk ininya. Cuma gue mau coba dulu ke HP. Nih, gampang ya. Pada intinya sih sebenarnya gampang. Kalau untuk di Honda Jazz ini sinkronize-nya, Honda City Hatchback 2021 yang RS nih. Ini ada pilihan charging, file transfer, foto analis, MIDI atau USB tethering. Gue pencet USB tethering ya. Coba kita back dulu, kita matiin Bluetooth-nya, kita pakai ini, colok di sini ya, colok dulu. Nah, di sini muncul wavelength nih guys. Jadi kalau misalkan kalian punya wavelength kan juga harus punya instalan dulu di wavelength di HP-nya, nanti muncul begini. Nah, nih, ya kan, Android silakan terhubung. Jadi kalau misalkan kalian misalkan musik ya, jadi munculnya begini, cuma tiga tampilan doang, YouTube sama ini. Coba gue tes dulu, bisa nggak? Tes dulu nih ya. Oke, jadi gini, kalau di wavelength ini itu cuma ada 2 aplikasi, 3 lah ya, dengan ini
Sebentar, kalau cache ini recording webting not now. Oke. Oh, dia harus minta enable dulu di sininya. Kita akan enable dulu weblink. Kita cari dulu weblinknya. Weblink host. Jadi di on kan. Oke. Udah ya. Jadi sebenarnya ada 3 tampilan. Yang pertama YouTube Music Player Cache. Music Player ini dapatnya ya dari di sini ya, yang di HP. Bentar, aku pencet dulu, nggak mau sih. Nah, bubble misalkan ya. Tuh. Tapi malah bunyinya bukan di audio. Karena tadi Bluetooth-nya gue matiin ya, karena udah pakai USB. Nyalanya dari HP ini suaranya. Nyalanya dari HP ini. Jadi nggak pakai soundnya mobil, pakai soundnya ini nih HP. Ini gue matiin dulu. Oke, yang kedua tadi tuh nyobain, ini gue belum nyobain yang Bluetooth ya. Yang cache ini harus ada permissionnya nih, baru bisa dia. Please allow, ini udah gue ganti allow, tapi nggak mau. Jadi dia jadi device-nya itu kayak mirroring gitu loh. Ntar ya, mirroring udah gue okein. Wireless earphone, weblink iPhone ya, udah loh. Nah, ini ada generalnya lagi ternyata. Ya kan? Dismiss. Oh. Sebentar ya. Oke, gue cari-cari dulu weblink host. Oh, ini dia. Isi ini. Oke. Sorry guys, ada weblink host di bawah sini ternyata. Nah, ini tuh kalian harus onin dulu ya. Oke. Nah, bisa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start now. Nah, ini minta permission lagi. Weblinknya ini di onin. Nah, allow. Ya kan? Oke guys, kita sudah allow device permissionnya. Harusnya udah bisa nih. Masih minta start now lagi. Nah, ya kan? Agak rumit sih, tapi tapi membutuhkan kesabaran ya, geng. Jadi ini gini. HP gue sekarang sama nih ya, bisa mirroring nih dengan yang ini nih, sama kan? Sama. Jadi coba gue kontrol ya. Tuh. Cuma jadi kecil-kecil ya. Cuma jadi kecil. Ntar ya, misalkan bisa mirroring ya. Tadi bisa gue mau buka apa ya? Misalkan buka ini weblink nih kan, sama kan, blok. Tuh. Sama, kepencetnya sama juga. Oke. Bisa nih ya. Kira-kira seperti itu. Keren ya. Oke. Kalau kalian cancel nih juga ke cancel back. Ya kalau bisa kalian nonton film bisa di weblinkin, di sinkronis di sini. Cuma mungkin karena ini pakai kabel USB, gue nggak tahu apakah rentan terhadap goncangan, jadi langsung keputus gitu nggak ya untuk mirroringnya. Karena kan pakai kabel USB kadang-kadang kalau kesenggol kalau kesenggol itu kadang-kadang kalau mirroring itu suka keputus kabelnya, kalau misalnya nggak nancapnya atau mungkin agak longgar gitu ya tancepannya. Yang ketiga kita coba YouTube ya.
Bisa nih geng, YouTube. Apa yang akan terjadi jika aku buka? Cuma kalau YouTube di style ini pakai HP ini. Sebelum aku buka, kalian harus like dan subscribe. Pakai audionya ini. Pakai audionya HP ternyata. Jadi gue pakai kasihnya aja ya. Kita start now dulu. Coba pakai YouTube. Kita buka YouTube. Nih, kita mirroring buka YouTube. Bangun tidurku terus tidur. Jadi langsung bisa ya. Kalau bisa kalian nonton. Tapi masih pakai menggunakan malah audionya dari HP ya. Nggak menggunakan sound dari mobil ini. Beda dengan synchronize Bluetooth. Kalau Bluetooth tadi kan pakai ya biasa lah, normal, wajar pakai menggunakan sound Bluetooth ya. Sound mobil. Kalau ini nggak, pakai HP tapi mirroring aja. Jadi nonton tapi suaranya dari HP. Seperti itu. unik. Oke. Kurang lebih begitulah ya. Kira-kira kita berhenti menggunakan web-linknya. Oke geng, jadi kira-kira seperti itu dulu ya review kita mengenai head unit dari Honda CTR S Hatchback tahun 2021. Cukup unik. Jadi kalau misalkan, kalau gue prefernya kalau sebagai pengemudi sebenarnya menggunakan Bluetooth sudah cukup ya, karena terlalu bahaya ketika kita nyetir kita mirroring. Tapi kalau untuk penumpang mungkin sebelah kiri mungkin bisa tuh mirroring, dia sambil sandaran nonton di nonton di head unitnya, nonton misalkan drakor atau apalah gitu ya, meskipun menggunakan sound dari HP yang keluarnya, bukan menggunakan sound dari mobilnya kalau untuk yang mirroring ya. Jadi cukup menarik ya head unitnya ya. Kita tadi udah sedikit bedah cara sinkronisasinya, cuma agak rumit sih. Sebenarnya nggak agak rumit sih, memang gue juga baru pertama kali nyoba sinkronis di mobil yang ini. Jadi memang butuh permission yang banyak untuk kalian sinkronis menggunakan weblink di HP ya, dan kalian harus install aplikasinya weblinknya juga sebelum kalian sinkronis menggunakan weblink. Bisa mirroring, baru bisa mirroring, dan itu butuh permission granted dari HP yang berapa kali tadi, mungkin 2-3 kali ya, permissionnya beda-beda. Nah baru bisa mirroring. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup menarik, top lah menurut gua. Ya oke gengs, kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil 2.0, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa lonceng, klik loncengnya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.